Hai semua, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Cindy Pasaribu sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan teman-teman saya Alessia sebagai pemateri pertama, Putri sebagai pemateri kedua, Saskia sebagai pemateri keempat, dan Ivana sebagai pemateri kelima. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan wajib pajak tidak paham hak dan kewajiban setelah memiliki NPWP. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alessia Prasetyo. Saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. NPWP merupakan identitas resmi wajib pajak, namun banyak masyarakat membuat NPWP hanya untuk memenuhi syarat administratif, seperti melamar kerja atau membuka rekening tanpa memahami kewajiban dan juga haknya. Akibatnya, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Data DJP tahun 2022 menunjukkan kepatuhan pelaporan SPT hanya mencapai 73% di bawah target 80%. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, apa penyebab wajib pajak kurang memahami hak dan kewajiban, bagaimana peran sosialisasi DJP, dan apa dampaknya terhadap kebutuhan pajak. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kurangnya pemahaman wajib pajak, menganalisis peran DJP, serta memberikan solusi agar masyarakat sadar bahwa NPWP bukan hanya kartu identitas tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua untuk menyampaikan bab 2 yaitu target dan capaian. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Rangkuti. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan saya akan menjelaskan mengenai target dan pencapaian. Dalam penelitian kami terdapat beberapa target seperti yang pertama, mengidentifikasi faktor penyebab wajib pajak kurang memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua, menganalisis efektivitas sosialisasi DJP. Yang ketiga, mengetahui resiko dan dampak dari ketidakpahaman wajib pajak. Dan yang terakhir, merumuskan cara efektif untuk mengetahui kesadaran masyarakat bahwa NPWP memiliki konsekuensi hukum. Selanjutnya ada pula capaian-capaian yang kami harapkan, seperti yang pertama itu laporan yang komprehensif mengenai permasalahan wajib pajak. Yang kedua, informasi yang membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban pajak. Yang ketiga, rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sosialisasi DJP. Dan yang terakhir, kontribusi pada literatur akademik tentang kepatuhan pajak. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk menjelaskan bab 3. Lalu akan dilanjutkan oleh saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber datanya yang pertama adalah data primer dari wawancara dengan petugas pajak, lalu yang kedua data sekunder dari literatur, jurnal, dan situs resmi DJP. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan penyebab, resiko, dan solusi atas rendahnya pemahaman wajib pajak. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan pemateri keempat untuk menjelaskan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Perkenalkan, saya Saskia Ananta sebagai pemateri keempat akan menyampaikan bab 4 yaitu hasil dan luaran yang dicapai. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan bab 4. Judulnya yang tadi berdasarkan hasil wawancara dan literatur diperoleh beberapa temuan utama. Yang pertama, penyebab utama wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban karena sebagian besar mendaftar NPWP untuk keperluan administratif, bukan karena kesadaran pajak. Dan yang kedua, peran sosialisasi DJP. DJP memiliki peran penting dalam memberikan edukasi melalui regulasi atau platform digital seperti Cortex dan kegiatan sosialisasi seperti webinar atau penyuluhan. Nah, yang ketiga, ketidakpahaman wajib pajak. Terdiri dari risiko sanksi administratif dan pidana. Yang kedua, akumulasi utang pajak. Ketiga, terhambatnya akses ke layanan publik. Keempat, penurunan reputasi sebagai wajib pajak, tidak patuh, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, dampak terhadap kepatuhan pajak.
Nah, ketidakpahaman menyebabkan keterlambatan pelaporan dan menurunkan tingkat kepatuhan sukarela. Dan yang kelima, cara efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak. Oke, melalui peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah, edukasi berkelanjutan, modernisasi sistem pajak seperti e-filing, serta penegakan hukum yang konsisten. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator untuk menyampaikan bab 5, simpulan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Saskia yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ivana Grace Daniela Sitomeang, dan sekarang saya akan menjelaskan materi yang terakhir terdapat pada bab 5, yaitu berisikan saran dan kesimpulan. Dalam bab ini terdapat 4 kesimpulan dan 3 saran. Kesimpulan pertama yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DJP memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui pendekatan normatif teknologi ataupun edukasi publik. Yang kedua, pemahaman yang baik menekankan risiko ketidakpuasan, baik itu administratif ataupun pidana. Yang ketiga, faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah, edukasi yang berkelanjutan, dan penegakan hukum yang konsisten sangat memengaruhi kesadaran terhadap wajib pajak tersebut. Yang terakhir, yang keempat, keberhasilan sosialisasi dapat diukur dari peningkatan pelaporan SPT, tepat waktu, dan partisipasi masyarakat dalam edukasi pajak. Serta yang terakhir itu terdapat saran yang pertama untuk DJP, memperluas sosialisasi dengan media sosial, interaksi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, untuk wajib pajak, lebih produktif mencari informasi di kanal wajib pajak. Yang ketiga, untuk meneliti selanjutnya, peneliti pengaruh budaya dan digitalisme dapat dalam kesadaran pajak. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk bab terakhir saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengharapkan saran dan kritikan dari Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi mengenai laporan penelitian dan poster yang kami hasilkan. Terima kasih atas perhatian Ibu Ulfa dan teman-teman semuanya. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih.